Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Nur Ramadhani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika berekspresi di media sosial menggunakan teori framing dari Robert Altman. Saat ini di media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan Instagram, TikTok, X, dan Facebook atau platform lainnya untuk berbagi informasi, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritik suatu peristiwa. Namun, semakin mudah seseorang menyampaikan pendapat, semakin besar juga tanggung jawab yang harus dimiliki. Tidak sedikit kasus di media sosial yang berawal dari komentar, unggahan, atau informasi yang belum tentu benar, kemudian berkembang menjadi perdebatan, penyebaran hoaks, hingga cyberbullying. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita bersikap secara etis di media sosial. Etika adalah pedoman bagaimana seseorang bertindak dengan baik dan benar. Dalam media sosial, etika berarti kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi tetap menggunakan norma, menghormati orang lain, dan tanggung jawab atas apa yang sudah kita unggah. Sayangnya, masih banyak pengguna sosial media yang langsung berkomentar tanpa mencari tahu fakta sebenarnya. Bahkan, ada yang menyebarkan informasi hanya karena melihat judul atau potongan video tanpa mengetahui konteks secara utuh. Misalnya, ketika ada sebuah video yang viral, dalam hitungan menit, kolom komentar sudah dipenuhi berbagai opini. Ada yang langsung membela, ada juga yang langsung menyalahkan. Padahal, informasi yang beredar belum tentu lengkap. Hal seperti ini menunjukkan bahwa cara sebuah informasi disampaikan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Disinilah teori framing Robert Altman dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Menurut Robert Altman, framing adalah cara media atau seseorang memilih dan menonjolkan bagian tertentu dari sebuah peristiwa sehingga membentuk cara pandang masyarakat. Dalam teori ini ada 4 unsur framing. Yang pertama adalah define problems, yaitu bagaimana suatu peristiwa didefinisikan sebagai sebuah masalah. Misalnya, sebuah unggahan bisa dianggap sebagai bentuk kritik sosial, tetapi oleh pihak lain dianggap sebagai ujaran kebencian. Yang kedua adalah diagnose cases, yaitu menentukan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah di media sosial. Seringkali seorang langsung menyalahkan individu tertentu tanpa mengetahui penyebab sebenarnya itu apa. Yang ketiga adalah make moral judgment, yaitu memberikan penilaian apakah tindakan tersebut benar atau salah. Penilaian ini biasanya dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing orang dan informasi yang mereka terima. Yang terakhir yaitu ada treatment recommendation, yaitu solusi yang ditawarkan dengan konteks etika media sosial. Solusi yang bisa dilakukan adalah memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perbedaan pendapat, dan berpikir sebelum berkomentar. Jika dikaitkan dengan etika filsafat, setiap tindakan manusia memiliki nilai moral. Artinya, apa yang kita unggah di media sosial bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai unggahan kita justru merugikan orang lain atau menimbulkan konflik karena kurangnya etika dalam berkomunikasi. Sebagai penutup, media sosial memang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berekspresi, namun kebebasan tersebut harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Melalui teori framing Robert Altman, kita dapat memahami bahwa cara sebuah informasi dikemas dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat suatu peristiwa. Oleh karena itu, kita tidak boleh percaya pada satu sudut pandang saja. Kita perlu mencari informasi dari berbagai sumber, berpikir kritis, dan tetap menjaga etika saat menyampaikan pendapat. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan mampu memberikan dampak positif melalui setiap informasi yang kita bagikan. Terima kasih telah menyimak video ini.